historisitas. Ya, Kelenteng itu yang sudah dikenal lama oleh masyarakat baik Kota Pasuruan maupun luar Kota Pasuruan, karena ada juga yang meneliti tentang arsitektur Kelenteng ini, karena ini masih orisinil gitu ya. Iya. Ada yang meneliti tentang ritualitas atau yang macam-macam yang lain. Nah, ini bagaimana Anda menceritakan secara sekilas tentang historisitas Kelenteng Sudibyo? Baik, bagus untuk mengetahui lebih dalam bahwa Kota Pasuruan juga mempunyai sebuah cagar budaya yang dimana salah satunya adalah kelenteng yang merupakan suatu tempat ibadah di Dharma khususnya bagi suku Tionghoa ya, dari suku Tionghoa. Kelenteng ini kan menaungi ada ketiga keyakinan keagama, yaitu agama Buddha, Konghucu, dan Tao, serta pemujaan kepada para suci, para dewa-dewi. Untuk mengenal Kelenteng Sudibyo Pasuruan yang beralamatkan Jalan Lombok nomor 7 di Kota Pasuruan ini, di mana menurut sesepuh telah berdiri mulai tahun 1625, dan demikian juga kerukunan tetap terjalin di masyarakat luas Kota Pasuruan ini. Ya, oke. Guys, tadi ada yang menarik yang dikatakan Pak Yudi. Yang pertama, di Kelenteng ini ada Tridharma. Tridharma itu ada Taoisme, ada Buddha, dan juga ada Konghucu atau Konfusius atau Konfusian dalam bahasa internasional, yaitu semacam itu. Selain itu juga Kelenteng ini berdiri tahun 1625. Artinya sudah jauh lebih lama yang dulu sebelum pejuang-pejuang di Kota Pasuruan yang kita kenal seperti Bupati yang terkenal Kiai Aryo Niti Adiningrat pertama, yang juga sejaman dengan Kiai Haji Hasan Sanusi atau Mbah Slaga, yang mana itu bupati pertama yang sakti mandraguna. Nah, Kelenteng sebelum beliau-beliau ini sudah ada. Ya, oleh sebab itu saya ingin tanya lebih lanjut ini Pak Yudi. Ya, bagaimana sih kiprahnya Kelenteng Sudibyo ini dalam menumbuhkan kerukunan, khususnya intern umat beragama? Untuk di intern kami dalam kegiatan kerohanian tentu ada pelayanan dalam ketiga ajaran tersebut, ada baik pelayanan silam kerohanian agama Konghucu, agama Buddha, ataupun agama Tao. Dalam kerukunan ini kami juga ada kegiatan kebersamaan, yaitu yang merupakan bentuk kegiatan sosial, seperti juga eksistensi kita dalam kegiatan kerukunan antar lintas agama, begitu saling mengunjungi, saling itu keakraban lah, seperti itu. Guys, Kelenteng tidak hanya mewujudkan kerukunan intern dalam bentuk ritualitas, tapi juga menyebarkan teologi sosial, berarti melakukan santunan, termasuk kegiatan Ramadan itu ada kegiatan membagi takjil, kemudian membagi beras bagi fakir miskin. Itu adalah aktivitas sedekah di bulan suci Ramadan umat Islam, tapi mereka juga kontribusi karena ada nilai-nilai kemanusiaan di situ. Ya, oke Pak Yudi. Nah, ini kiprah yang bagus untuk menciptakan kerukunan, bukan hanya intern tapi antar umat beragama, tidak melihat agama apapun tapi visi kemanusiaan. Nah, ini yang mungkin ingin dibangun oleh Gus Ipul dan Mas Adi, menciptakan kerukunan sesuai dengan jargonnya, yaitu Kota Madinah, maju ekonominya, indah kotanya, dan harmoni warganya. Nah, nampaknya kita akan banyak berbicara tentang harmoni warganya karena berkenaan dengan umat beragama. Ya, terus bagaimana Anda melihat ya Kota Madinah atau Madinah Panjava? Kalau harapannya tentunya semua agung ya, luhur. Pengennya kita sebagai masyarakat Kota Pasuruan pengennya maju ekonominya secara merata. Ya. Dan juga indah baik dipandang ataupun dalam keharmonisannya, sehingga nanti bisa menimbulkan keharmonisan yang nantinya. Jadi maju ekonominya, indah kotanya, dan juga bisa harmonis hubungan antar masyarakat Kota Pasuruan. Begitu harapan jargonnya, sangat support sekali gitu. Ya guys, dari 3 jargon itu esensinya ada di harmoni warganya. Kalau warganya tidak harmoni, tidak mungkin ekonominya bisa maju, tidak mungkin kotanya bisa indah. Bahwa intinya adalah harmoni warganya, harmoni antar umat beragama, harmoni antara multikulturalisme, itu yang sedang dibangun dan diwujudkan oleh Gus Ipul dan Mas Adi Wibowo dalam Kota Madinah.
Ya, nah sementara ini Pak Yudi, ya bagaimana Kelenteng ini berkiprah setelah pencanangan kota Madinah ini kan sudah 1 tahun refleksi Gus Ipul, 1 tahun sudah nilainya tinggi semuanya rata-rata di atas 70-an, bahkan nilai kesalahan sosial itu 75. Ini kan luar biasa ya, dibanding yang di mana ada masih 60, ada di bawah 60, itu kan masih rendah. Ini artinya kemarin begitu refleksi 1 tahun pemerintahan Gus Ipul dan Mas Hadi di Gradika kemarin itu ditayangkan tentang keberhasilan rata-rata. Memang masih kurang top karena baru 1 tahun. Mudah-mudahan berikutnya. Nah, untuk itu antara lain partisipasi dari kita bersama, terutama sebagaimana partisipasi Kelenteng Jogja ini dalam mewujudkan kota Madinah. Kiprah apa yang dilakukan? Baik, yang pertama kami mendoakan dan harapan kepada para pemimpin semoga diberikan kekuatan dan kemampuan di dalam memimpin dan membawa masyarakat Kota Pasuruan secara luas ya. Amin, amin. Nah itu harapannya peran kami tentunya sangat support, sangat mendukung apapun dalam kegiatan untuk baik kegiatan maju ekonomi secara merata atau bagaimana secara ekonomi bisnis ya, terus bagaimana memperindah supaya total mulai dari segi kebersihan sampai dicanangkan resik-resik ya. Jika kalau ekonominya rata, kalau kotanya sudah istilahnya indah, tentunya nanti akan menjadikan lebih ayam dan tentunya harapannya lebih harmonis ya. Itu harapan kita semua. Guys, intinya adalah di kata harmonis. Baik apapun, tidak baik apapun, tanpa harmoni kita tidak bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Oleh sebab itu Pak Yudi, bagaimana saya kira-kira kiprahnya Kelenteng ini dalam mewujudkan pluralisme dan multikulturalisme untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama maupun inter umat beragama. Baik, selama ini baik secara pluralisme atau multikultur, di mana satu kita semua masing-masing punya kesadaran untuk mengedukasi kepada masyarakat luas bahwasanya kita itu Indonesia bangsa yang besar, kaya akan keberagaman baik budaya, suku, agama dan lain sebagainya. Kita satu, yaitu Indonesia sebagai bangsa yang besar. Tentunya baik kerukunan itu diciptakan dari tampilan-tampilan baik itu kesenian, baik itu kegiatan sosial. Kita saling mengisi ya, contoh-contohnya saya juga mungkin mengisi dalam acara kegiatan barongsai gitu ya. Bisa mengisi acara-acara intikan di pondok-pondok pesantren atau acara yang lain juga dari pesantren. Terus dalam kegiatan sosial lainnya seperti pengorbanan ada acara buka bersama bubur. Kita juga terbuka untuk umum, kita mengadakan dan panitianya pun kita melibatkan dari unsur lintas agama juga seperti itu. Dan untuk ini kita punya support untuk memberikan edukasi teladan kepada masyarakat luas bahwasanya kita berbeda-beda, tapi kita beri contoh untuk masalah perbedaan ini adalah indah gitu. Kita junjung tinggi unsur kemanusiaannya. Ya guys, ada statement yang paling menarik yang terakhir itu perbedaan itu indah. Ya. Oleh sebab itu kiprah Kelenteng ini termasuk baru saya kemana-mana ke pondok pesantren diundangi ya, terutama ke sekolah kami yang SMP Negeri 11 Kota Pasuruan sudah 2 kali di sana. Ini adalah bagian dari multikulturalisme dan pluralisme ya, termasuk pluralisme apapun ya. Ini adalah upaya untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian di Kota Pasuruan. Ini salah satu ya, belum kita berbicara tentang umat beragama yang lain atau etnis yang lain, itu juga akan sama. Makin kuat persepsi kita untuk mewujudkan harmoni di Kota Pasuruan, di Kota Madinah, insya Allah Kota Madinah akan terwujud di Kota Pasuruan. Ya mungkin ini pertanyaan yang terakhir Pak Yudi. Ya benar. Apa kira-kira harapan Pak Yudi di Kota Madinah ini yang gagasan Gus Ipul dan Mas Hadi Wibowo? Harapannya satu, pertama kalau kita dengan maju ekonominya, tentunya para pemimpin bisa yang lebih memberikan kasih sayang, artinya baik itu pemerataan ataupun ada lebih open di dalam menanggapi keluhan-keluhan masyarakat secara luas.
harapannya semuanya pengennya maju ekonominya. Sedangkan Indah baik itu bentuk tatanannya yang rapi dan bersih, harus bersih dan ditingkatkan untuk menjadikan kesadaran di masyarakat luas. Sedangkan kalau itu maju ekonominya, bersih ya, jadi indah, tentunya akan menjadikan harmonis itu semuanya harapan yang sangat mulia. Ya semoga lah terwujudlah jargon Madinah untuk Kota Pasuruan. Ya, terima kasih itu guys. Jadi harapan Pak Yudi dan kita semuanya bahwa intinya adalah partisipasi publik. Nah, pemerintah juga birokrasi wabil khusus harus memasang telinga lebar-lebar sehingga aspirasi masyarakat itu bisa terdengar. Yang penting jujur, amanah, sehingga nanti masyarakat memberi partisipasi publik itu tidak kecewa. Ya, ini banyak program-program yang aspirasi publik sudah diwujudkan oleh pemerintah Kota Pasuruan baik dulu maupun yang sekarang. Mudah-mudahan nanti ke depan ya selama pemerintahan Gus Ipul dan Mas Hadi ini juga akan bisa mewujudkan Kota Madinah seperti harapan Pak Yudi dan kita bersama, Kota Madinah yang benar-benar inklusif baik untuk komunitas masyarakat atau etnis apapun. Sehingga Kota Madinah memang betul-betul menciptakan suasana yang harmonis bagi semua umat beragama maupun etnis apapun, tidak membedakan satu sama lain. Itu adalah ciri Kota Pasuruan. Dulu namanya Pasuruan, belum ada kota. Ya, itu menciptakan itu, keakraban sudah terjamin. Kenapa sekarang kok tidak bisa menciptakan? Ya, itu harus kita ciptakan bersama dalam mewujudkan Kota Madinah. Mari kita dukung Gus Ipul dan Mas Hadi untuk mewujudkan Kota Madinah, wabil khusus melalui perspektif umat beragama. Di pagi hari ini, siang hari ini kayak dengan Pak Yudi berada di Kelenteng, atau tepatnya di depan Dewi Kuan Yin yang terkenal dengan Dewi Welas Asih dan dikatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Intinya di situ. Kalau pemimpin mengimplementasikan dua itu saja, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, seperti yang diterapkan oleh Dewi Kuan Yin ini yang cukup terkenal, ya insya Allah Kota Pasuruan akan benar-benar menjadi Kota Madinah. Saya dari Kelenteng Jotekyong melaporkan tentang kegiatan perjalanan Madinah Wan Jawa.